Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita muji Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari Al-Qawaidul Jami'ah ala Kitab At-Tauhid, yaitu kaidah-kaidah jami'ah yang diambil dari Kitab At-Tauhid yang disusun oleh Syekh Ahmad bin Aqil Al-Anzi hafizahullah ta'ala. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kepada kaidah yang ke-18, yaitu tentang syafaat. Kaidahnya adalah asy-syafa'atu mulkun lillahi ta'ala fala tutlabu min ahadin ghairah. Asy-syafa'atu mulkun lillahi ta'ala. Syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki. Hanya Allah yang bisa memberikan syafaat. Karena ia adalah milik Allah, tidak ada makhluk yang memilikinya, fala tutlabu min ahadin ghairah. Maka jangan diminta syafaat itu dari seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya, karena syafaat itu adalah milik Allah, hanya Allah yang memiliki, maka tidak boleh bagi kita meminta kepada selain Allah. Meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan, "Faman arada asy-syafa'ata falyatlubha min Allah, li'annahu malikuha, wa ya'dhanu biha liman syaa'a wa fi man syaa'a, wa la tutlabu min ahadin ghairahu." Maka barang siapa yang menginginkan syafaat, maka mintalah syafaat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu malikuha. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki syafaat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan izin kepada seorang untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Ini namanya syafi'. Yang memberikan syafaat. Orang yang memberikan syafaat ini diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Begitu juga yang diberikan syafaat yaitu masyfu'. Orang ini juga adalah orang yang diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat tersebut. Diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka faman arada an yanala syafa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil akhirah, maka barang siapa yang berkeinginan untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat, maka hendaknya ia meminta kepada Allah.
Jangan sampai ia mengatakan, ya Rasulullah, isfa'ali indallah. Jangan sampai ia meminta kepada atau mengatakan, ya Rasulullah, langsung dia minta, ya Rasulullah, aku minta syafaatmu di sisi Allah. Ini bisa menjatuhkan seorang kepada kesyirikan. Tapi mintalah syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-44, "Qul" katakanlah, lillahi syafa'atu jami'a. Milik Allah Subhanahu wa taala syafaat itu semuanya. Lahu mulkus samawati wal ardh. Dan milik Allah lah kerajaan di langit dan di bumi. Thumma ilaihi turja'un, kemudian hanya kepada Allah lah kalian dikembalikan. Yang menjadi catatan di sini adalah lillahi syafa'atu jami'a. Bahwasanya syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, semuanya. Dalam ayat yang lain, Al-An'am ayat yang ke-51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir bihil ladina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim." Dan berikanlah peringatan wahai Muhammad bihi bil Quran, dengan Al-Quran itu. Kepada siapa? Alladina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim, yang mereka orang-orang yang takut akan dikumpulkan ila rabbihim, kepada Rabb mereka, dikembalikan kepada Rabb mereka. Laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'a. Yang mana mereka tidak memiliki siapapun selain Allah Subhanahu wa taala, seorang penolong pun atau seorang pemberi syafaat. La'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa, agar mereka menerima peringatan Al-Qur'an tersebut. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'u alladziina za'amtum min dunillah." Katakan wahai Muhammad, "Ud'u alladziina za'amtum min dunillah." Serulah orang-orang yang kalian anggap sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu. Yang mana yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memiliki kepemilikan walaupun sebesar biji dzarrah, tidak di langit, tidak juga di bumi. Wa ma lahum fihima min syirk. Begitu juga tidak di langit dan tidak di bumi mereka ini menjadi sekutu bagi Allah, dalam artian andil, memiliki andil di dalam penciptaan langit dan bumi. Apa yang kalian sembah ini tidak memiliki andil di dalam penciptaan langit dan bumi. Wa ma lahu minhum min dhahir, tidak juga sebagai pembantu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan langit dan bumi. Wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lah, dan tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Dan apabila telah hilang rasa takut dari hati-hati mereka, mereka mengatakan, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalu al-haq. Yang dikatakan adalah al-haq, yaitu suatu kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi lagi maha besar. Waqal, dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam min malakin fis samawat." Dan berapa banyak para malaikat di langit, la tughni syafa'atuhum syai'a, itu tidak bermanfaat sedikit pun syafaat-syafaat mereka. Illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha, kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang Allah kehendaki, wa yarda, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang memberikan syafaat ini diizinkan oleh Allah. Dan untuk siapa? Adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat tersebut.
Karena memang syafaat ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana misalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya Abu Talib. Syafaat yang diberikan untuk pamannya Abu Talib itu tidak mengeluarkan ia dari neraka. Hanya meringankan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bagaimana cara kita supaya kita mendapatkan syafaat. Supaya kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada orang bertanya kepada Nabi, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang yang akan mendapatkan syafaat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Khalisan min qalbi. Itu ikhlas dari dalam hatinya. Benar-benar ia mengucapkan dengan lisannya dan mengimani dengan hatinya. Dan mengamalkan di dalam kehidupan seharinya bahwasanya ia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di dalam kitab ini, fahadhihi an-nusus tadullu ala anna asy-syafa'ata milkun lillahi ta'ala yu'tiha man yasha' wa liman yasha'. Maka dalil-dalil ini baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya syafaat itu adalah milik Allah. Diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki untuk orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah syafaat terbagi menjadi dua. Asy-syafa'atu tanqasimu ila qismain. Syafaat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syafa'atun manfiyah. Yang kedua adalah syafa'atun muthbatah. Apakah itu syafa'ah manfiyah? Wahiya allati tutlabu min ghairillah. Yaitu syafaat yang diminta dari selain Allah. Bima la yaqdiru alaihi illallah, dalam perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah wahadhihi syirkun, ini adalah kesyirikan. Kita minta syafaat kepada para malaikat, kita minta syafaat kepada matahari, kita minta syafaat kepada bulan, kepada berhala, kepada kuburan, kepada orang yang sudah meninggal. Mereka tidak memiliki syafaat. Ini namanya syafa'ah manfiyah. Kaman yatlubuha minal amwat. Seperti orang yang meminta syafaat kepada orang-orang yang sudah mati, yang sudah meninggal dunia. Wal ghaibin, atau minta syafaat kepada orang-orang yang gaib, yang tidak hadir, yang dijauh. Kemudian yang kedua adalah syafa'atun muthbatah, syafaat yang ditetapkan, artinya yang ada, yang benar. Wahiya allati tutlabu minallahi ta'ala, itu syafaat yang hanya diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syafaat harus kita minta kepada Allah, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati Allah, la yaqbalu Allah ta'ala asy-syafa'ata illa bi syartaini. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala tidak menerima syafaat kecuali dengan dua syarat.
Yang pertama adalah idzunullahi lisyafi'i yashfa', yaitu izin Allah bagi orang yang memberikan syafaat untuk memberi syafaat. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Yang kedua adalah ridallahi 'anil masyfu'i lahu. Yang kedua adalah orang yang diberikan syafaat itu adalah orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Bisa jadi orang beriman ini adalah orang yang banyak melakukan dosa besar. Hanya saja dosanya itu tidak ada kesyirikan. Maka apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku itu adalah untuk pelaku dosa-dosa besar dari umatku. Jadi umat Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang beriman walaupun banyak dosa, selama tidak ada kesyirikan, maka ada harapan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Bisa jadi berupa syafaat supaya dia diampuni, tidak masuk ke dalam neraka, langsung ke dalam surga Allah, atau syafaatnya adalah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dikeluarkan dari api neraka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dua syarat dari syarat diterimanya syafaat. Wa bihadaini syartaini yuraddu ala man yatlubu syafa'ata minal amwat. Maka dari dua syarat ini dibantah, ditolak orang-orang yang meminta syafaat dari orang-orang yang meninggal. Wal ghaibin, dari orang-orang yang gaib, orang-orang yang tidak ada. Maka fahal adzinallahu lahum bisyafa'ah? Apakah orang yang memberikan syafaat ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat? Wa hal radiyallahu anhum wa ank? Apakah Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka atau kepada kalian? Wa man faqiha hadaini syartaini 'allaqa qalbahu billahi wahdahu la syarikalah. Maka barang siapa yang memahami kedua syarat ini, syarat untuk mendapatkan syafaat, maka dia akan menggantungkan hatinya hanya kepada Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Qad yaqulu qailun. Yang ketiga, ada permasalahan. Bisa jadi orang bertanya. Pertanyaannya adalah, Inna Allah qad a'ta syafa'ata lin-nabi. Falimada la tutlabu minhu al-an? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan syafaat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sekarang kita tidak boleh minta kepada Nabi? Bukankah Allah telah memberikan syafaat kepada Nabi? Maka banyak di dalam dalil yang menisbatkan, menyandarkan syafaat itu kepada Nabi. Sebagaimana yang kita baca tadi, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika. Barang siapakah yang paling berbahagia dengan syafaatmu? Bukankah sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita? Begitu juga orang yang misalnya membaca zikir setelah azan misalnya, memintakan al-maqama mahmuda untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia halat lahu syafaati, berhak yang mendapatkan syafaatku. Jawabannya adalah yang pertama, anna Allah ta'ala a'tahu syafa'ata yaumal qiyamah wa laysa al-an. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam syafaat itu nanti pada hari kiamat, bukan sekarang. Dan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat tidak langsung memberikan syafaat. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yashfa'u mubasyarah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat tidak langsung. Tapi kapan? Wa innama ba'da idnillahi ta'ala lahu. Itu setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
itu setelah proses sujud dan pujian yang panjang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia nanti akan pergi kepada para anbiya, pergi ke Adam, ke Nuh, ke Ibrahim, ke Musa, ke Isa untuk kita diberikan syafaat nanti. Tapi para anbiya menolak. Ketika manusia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ini saya ini. Kemudian apakah Nabi langsung memberikan syafaat? Tidak. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung bersujud, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang tidak ada sekarang. Memuji Allah Subhanahu wa taala dengan al-mahamid, dengan pujian la yuhduruni al-yaum, tidak ada sekarang. Nanti Allah akan ajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Apa pujian-pujian tersebut? Ini adalah yang kedua. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung memberikan syafaat, tapi setelah ia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala di Arsy. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Kemudian yang ketiga adalah anna sahabata lam yatlubu syafa'ata minan nabi wa huwa mayyit. Praktik sahabat yang paling paham tentang agama Allah ini, murid langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak pernah meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mayyit, setelah meninggalnya. Walau kana dzalika masyru'an lasabaquna ilaih, seandainya hal tersebut disyariatkan, maka para sahabat lebih cepat dari kita, sudah mendahului kita melakukan hal tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la tathbut syafa'atun minasy-syafa'at illa bidalilin sahih. Tidak ada yang sabit, yang sahih dari syafaat, dari beberapa syafaat kecuali dengan dalil yang sahih. Wa syafa'atu tsabitah yaumal qiyamah, hiya, dan syafaat-syafaat yang ada yang sahih pada hari kiamat di antaranya adalah pertama syafa'atul uzma. Itu syafa'atul uzma. Wa hiya allati takunu min ajli faslil qada'i bainan nas yaumal qiyamah. Itu syafaat yang kita sebutkan tadi. Kita akan pergi kepada para anbiya, meminta syafaat supaya disegerakan hisab. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat kepada Allah supaya disegerakan hisab, itu adalah syafaatul uzma untuk semua manusia nanti pada hari kiamat. Yang kedua adalah asy-syafa'atu li ahlil jannah an yadkhulul jannah. Syafaat untuk penghuni surga untuk masuk ke dalam surga. Yang ketiga adalah syafaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam li aqwamin min ummatihi an yadkhulul jannah bighairi hisabin wala adab. Dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada suatu kaum dari umatnya yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ini jelas orang-orang yang benar-benar memurnikan, membersihkan tauhid-tauhid mereka. Semoga kita masuk dalam bagian ini. Kemudian yang keempat adalah syafaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ammihi Abi Thalib. Di antara syafaat juga adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya, Abu Thalib. Hanya saja syafaat ini tidak mengeluarkannya dari neraka, hanya meringankan. Tapi neraka ini, sekecil apapun azab di dalam neraka, orang akan merasakan dialah azabnya yang paling keras. Sebagaimana surga, serendah apapun tingkatan orang di dalam surga, maka ia akan merasakan bahwasanya tingkatan surganya yang paling tinggi. Kemudian asy-syafa'atu fi ahli al-kaba'ir an yakhruju minan nar. Begitu juga syafaat untuk pelaku-pelaku dosa besar supaya ia keluar dari neraka. Kemudian juga asy-syafa'atu fi raf'i darajati aqwamin fil jannah. Begitu juga termasuk syafaat adalah syafaat untuk mengangkat derajat suatu kaum di surga. Dia sudah ditentukan sebagai penduduk surga dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya lebih tinggi lagi derajatnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian asy-syafa'atu fi aqwamin istahaqqu dukhulan nar alla yadkhuluha. Begitu juga syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada suatu kaum yang dia berhak masuk neraka. Karena dilihat amalnya, mungkin ketaatannya lebih sedikit dan lain sebagainya. Berhak dia masuk neraka, berhak ia diadab. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat supaya apa? Supaya tidak masuk ke dalam neraka, tapi langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asy-syafa'atu la takunu illa fi ahli tauhid. Ini yang paling inti, bahwasanya syafaat itu tidak akan didapatkan kecuali bagi orang yang bertauhid. Wa ammal musyrikun fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Adapun orang-orang yang syirik itu tidak akan bermanfaat syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Wa in qala qail, jika ada orang yang bertanya, inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yashfa'u li ammihi Abi Talib yaumal qiyamah wa qad mata kafiran. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan syafaat untuk pamannya itu Abu Talib pada hari kiamat, padahal Abu Talib telah meninggal dalam keadaan kafir. Apa jawabannya? Yang pertama adalah anna hadhihi syafa'atu takhfifin minal adzab la ikhraj minan nar. Yang pertama, syafaat ini adalah syafaat khusus. Yang mana syafaat ini hanya syafaat meringankan dari azab, bukan mengeluarkan dari neraka. Sebenarnya karena kesyirikan seorang, mestinya orang itu berada pada neraka yang paling berat. Sehingga Nabi SAW mengatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena syafaatku, kata Nabi SAW untuk pamanku, maka Abu Talib itu berada pada tingkat neraka yang paling bawah. Tapi diringankan. Hanya saja ringan-ringan neraka, ia adalah adab yang sangat pedih. Yang kedua adalah anna hadhihi khassatun bi Abi Talib. Yang kedua, syafaat ini adalah khusus bagi Abu Talib. Karena jasanya yang begitu besar membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanya saja tidak mau meninggalkan kesyirikan, maka di sini khusus baginya untuk mendapatkan syafaat, tapi tidak sampai mengeluarkan ia dari api neraka. Itu saja kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waffaqana Allahu jami'an likulli khairin wa jannabana kulla syarrin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi kita semua kepada kebaikan dan menjauhkan kita dari berbagai keburukan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.